Dari awal tadi saya sudah, nyali saya ciut Pak. Saya akan tanya tapi Bapak nggak senyum. Dari awal Bapak sudah injek gas, kenceng banget. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mind. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, saya ingin satu garis bawahin Pak. Jadi jangan saya dipikir ngurusin semua, tidak Pak. Saya ngurusin semua di bidang saya dan yang diperintahkan Presiden. Jadi jangan cari, mohon maaf Pak Ibu, cari popularitas dengan nyerang saya Pak. Ya saya ini hanya pelaksana aja Pak. Ketika rapat kerja bersama DPR RI, justru anggota Banggar DPR RI yaitu Agung Widiantoro mengaku takut bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Bahkan mengaku nyalinya ciut ketika melihat Luhut Binsar Panjaitan tidak senyum. Biasanya kan kalau rapat-rapat tersebut ya, yang nyali ciut itu ya biasanya yang ya seperti Pak Luhut, kementerian atau komisaris BUMN. Tetapi ini ketika berhadapan dengan Pak Luhut, justru bukan Pak Luhutnya yang nyalinya ciut, tetapi malah DPR-nya yang nyalinya ciut, bahkan juga mengaku takut. Ini memang lucu. Ya hal itu pun sih karena menurut saya Pak Luhut Binsar Panjaitan memang menunjukkan hasil kerjanya. Dan juga Pak Luhut Binsar Panjaitan semua yang dikerjakan juga demi untuk negara. Jadi tidak ada beban. Makanya Luhut Binsar Panjaitan juga langsung menginjek gas terus ketika menggelar rapat bersama anggota Banggar DPR RI. Bahkan juga Luhut Binsar Panjaitan diketahui jangan mencari popularitas untuk menyerang saya. Wow. Diketahui Luhut Binsar Panjaitan ini kan sering banget ya diberi perintah oleh Presiden Joko Widodo. Dan ketika diberi perintah oleh Presiden Joko Widodo, ya selalu berhasil dan selalu goal. Yang paling saya ingat pada waktu itu adalah melakukan penerapan PPKM. PPKM level 1, 2, 3, 4 terbukti sukses mengendalikan angka pandemi di Indonesia. Makanya Luhut Binsar Panjaitan dipercaya oleh Presiden Joko Widodo untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang tidak dimiliki oleh kementerian lainnya. Makanya Presiden Joko Widodo mempercayakan terus kepada Luhut Binsar Panjaitan karena segala apapun yang diberitakan Presiden Joko Widodo terbukti sukses dan terkendali. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Anggota Banggar DPR RI Agung Widiantoro mengaku takut bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan saat rapat kerja pada Kamis 9 Juni 2022. Pernyataan itu dilontarkan lantaran Luhut minim senyum. Agung melihat Luhut Panjaitan terlalu serius karena beban tugas dan cakupan koordinasi yang cukup luas. Saya kalau boleh mengatakan pesan sedikit Pak, jangan karena beban tugas dan rentang kendali yang cukup luas ini sehingga Bapak kurang senyum gitu, kata Agung ketika rapat kerja di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Kamis 9 Juni 2022. Nyali Agung dibuat ciut gara-gara Luhut yang kurang senyum. Ia pun mengaku agak ragu untuk melontarkan pertanyaan lantaran wajah Luhut yang sangat serius. Dari awal saya sudah nyali saya ciut Pak. Saya kan tanya tapi Bapak nggak senyum. Dari awal Bapak sudah injek gas kenceng banget. Gimana caranya saya mau masuk ruang-ruang itu, kata politikus Golkar itu. Menjawab kritikan tersebut, Luhut mengaku memang sudah model sejak lama, terbiasa sebagai mantan prajurit Kopassus. Gara-gara itu, ia juga kurang senyum. Pak, mohon maaf, dari dulunya memang begitu Pak. Terlalu lama saya di Kopassus, jadi nggak boleh senyum-senyum, kata Luhut menjawab Agung. Bahkan, kurangnya senyum itu juga menjadi bahan kritikannya istrinya kepada Luhut. Jadi sekarang membuat senyumnya kadang-kadang ya, saya dikritik istri saya juga Pak. Terima kasih, kata Luhut Binsar Panjaitan. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan angkat bicara membantah dirinya adalah menteri segala bidang. Luhut menegaskan bahwa apapun yang dikerjakan dirinya lantaran perintah dari Presiden Joko Widodo. Jangan saya dipikir ngurusi semuanya, tidak Pak. Saya ngurusi semua yang ada di bidang saya dan diperintahkan Presiden. Saya ulangi, diperintahkan Presiden, kata Luhut di rapat Banggar DPR pada Kamis 9 Juni 2022.
Luhut lantas menjelaskan tugas dan pelaksana fungsi Menko Marves tertera dalam Perpres nomor 92 tahun 2019. Ia menyebut dia juga tahu diri dan tidak akan mengerjakan pekerjaan di luar tupoksinya. Saya ini juga 75 tahun, tidak muda lagi. Jadi saya tahu diri. Jadi ya kalau bisa saya kerjain. Tapi kalau Anda lihat fungsi di sini, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Presiden, ini bukan saya yang buat. Tahun 2019, yang buat ini Pak Profesor Yudhoyono, ujar Luhut. Yang persilahkan anggota Dewan yang keberatan agar bertanya langsung ke Jokowi alasan dirinya terus diberikan tugas. Jadi saya melaksanakan perintah Presiden saja. Kenapa Presiden mau memberikan itu? Tanya Presiden saja, kata dia. Meski mendapat tugas investasi dari SpaceX hingga mengurusi mafia minyak goreng, Luhut memastikan sebanyak 27 tugas yang diberikan Presiden terlaksana dengan baik. Saya pikir sampai hari ini tidak ada yang saya tidak deliver apa yang diberikan oleh Presiden. Itu saya pikir saya bisa jamin kepada Bapak Ibu sekalian. Karena kalau saya tidak bisa, saya akan bilang pada Bapak Presiden. Mungkin Bapak Presiden memberikan kepada yang lain, pungkas dia. Berikut daftar 27 penugasan Presiden kepada Menko Marves, G20 Sumber Daya Air Nasional, HDCMRI RRI, Belarai, Kebijakan Kelautan Indonesia KKI, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Food Estate, KTT Ice Forum, kemudian Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Kawasan Rebana dan Jabar Selatan, Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon, Maluku Lumbung Ikan Nasional, Kebijakan 1 Peta COVID-19 PEN, 15 Danau Prioritas Nasional, Revitalisasi Tambak Udang, Mengendalikan Tol Laut, PEN ICRG, Landas Kontingen Indonesia, Blue Infrastruktur Terintegrasi, MP Jalan Trans Pulau 3T dan Jalan Tol Nasional, Citarum, Harum Juara, Percepatan Program KBLBB Geopark, TP 3DN, 5D PSP, TKN Penanganan Sampah Laut dan Minyak Goreng. Diketahui, Kemenko Marves membawahi 7 kementerian, diantaranya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PUPR, Kementerian SDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian KKP, Kementerian LHK, dan BKPM. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mencurahkan perasaannya dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR. Hal itu diungkapkan saat disinggung ihwal rencana naiknya harga tiket Candi Borobudur bagi turis lokal. Luhut menyampaikan bahwa rencana kenaikan harga tiket Candi Borobudur sudah melalui hasil studi komprehensif. Karena itu keluarlah angka yang dianggap layak untuk ditetapkan. Tapi karena ribut-ribut semua, ya udah deh, tunda aja dulu deh. Nanti kita pelajari, kata Luhut dalam rapat kerja bersama Banggar DPR di Kompleks Parlemen Jakarta pada Kamis 9 Juni 2022. Dalam kesempatan ini pun, Luhut juga berkeluh kesah lantaran banyak anggota dewan yang langsung mengkritik dirinya tanpa mengetahui apa masalahnya. Dia berharap jika memang anggota DPR ingin mengkritik, bisa langsung berkomunikasi secara langsung kepadanya untuk mengetahui apa yang menjadi masalahnya. Jadi jangan cari, mohon maaf Bapak Ibu, cari popularitas dengan nyerang saya Pak. Saya ini hanya pelaksana aja Pak, ujarnya. Luhut menegaskan tak ada maksud terselubung dalam rencana penetapan kenaikan harga tiket Candi Borobudur tersebut. Dia lagi-lagi menyatakan bahwa rencana itu merupakan hasil studi yang dilakukan secara komprehensif. Percayalah, saya tidak akan lakukan yang di luar Pak. Semau-mau saya. Semua yang saya kerjakan basisnya studi Pak, basisnya data, katanya Luhut Binsar Panjaitan.